Hello again everybody, happy Sunday buat teman-teman semuanya. Welcome back again di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update hari ini kita akan nge-review dua koin, yaitu HBAR dan juga Phantom. Starting from Phantom kemudian ke HBAR. Dan ini juga based on update, bukan update ya, lebih tepatnya dari komen teman-teman juga yang ada di kolom chat dari previous video. So I really do appreciate ya guys untuk kalian yang sudah memberikan apresiasi, komen dan juga likes pada video-video sebelumnya. So guys, anyway di video kali ini kita bakal review secara lengkap untuk Phantom dan juga HBAR. So sit back and relax ya guys, enjoy untuk update-nya. Starting dari Phantom terlebih dahulu. Phantom ini sebenarnya agak sangat disayangkan kalau kita ngelihat di bigger time frame atau di higher time frame. Sebenarnya Phantom itu kan menunjukkan ada indikasi potensi reversal. Seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu, dia membentuk semacam falling wedge and then breakout. Sangat impulsif. Lalu sekarang prosesnya, kalau teman-teman anggap ini sebagai proses pullback atau retrace terhadap rebound yang terjadi di sini, menurut saya nggak salah. Jadi jatuhnya kita tuh sebenarnya memang melihat ini masih ada possibility untuk dia rebound lagi dan rally lagi. Cuman closing minggu ini kelihatannya menginvalidasi ya possibility untuk FTM langsung rally. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau saya tarik balik di replay ya, saya gunakan fitur replay, kalian bisa lihat di sini. Ini sebenarnya closing sekitar 3 mingguan ya yang lalu itu sangat bagus. Kenapa demikian? Harga turun, kelihatan dia seperti breakdown dari level psychology, yaitu di 0,2925. Teman-teman bisa lihat ya, di level itu sempat berapa kali ada retest dan reaction gitu loh. Nah, lalu harganya turun di bawah level tersebut, sangat impulsif, terjadi di kisaran awal Juni sampai pertengahan Juni. Lalu di pertengahan Juni juga ya, dan juga agak menjelang akhir Juni kita mengalami recovery ya. Jadi harganya itu kembali naik ke atas, closing di atas 0,2925 atau level psychology-nya kita. Lalu pada closing weekly seminggu yang lalu, FTM menunjukkan indikasi yang sangat amat positif karena harga sempat turun, retest 0,2925 dan holding serta close lagi di atas level 0,2925. Ya, jadi sampai dengan momen minggu lalu itu sebenarnya udah cukup oke. Minimal kita udah bisa ada pandangan bahwa oke nih, berarti di time frame lebih kecil ada potensi kita bisa melihat FTM start untuk reversal dan bisa mulai dipertimbangkan untuk buy di futures atau mungkin di spot account-nya. Ya, ini kembali lagi masing-masing teman-teman strateginya, tradingnya di mana ya, di futures kah, di spot account kah ya, tapi setidaknya itu masih terlihat. Nah, sayangnya closing minggu ini menunjukkan FTM tidak mampu mempertahankan momentum bullishnya dan stick with the sellers. Jadi kalau kita lihat sellers masih mendominasi, amat sangat agresif, dan dengan closing weekly seperti ini sebenarnya bisa memberikan indikasi ya bahwa next week itu pergerakan si FTM ya, teman-teman boleh bayangin ya kira-kira FTM next week tuh pergerakannya kayak gimana. Makanya kalau orang bilang udah 1, 2, 3, 4, 5 minggu nih naik berturut-turut, masa nggak ada turun gitu kan? Ya memang bisa turun gitu loh, tapi kan ada orang yang mikirnya cuma 2 minggu, 3 minggu ya. Ada yang orang bilang, wah gila nih udah seminggu naik terus nggak turun-turun nih, wah ini harusnya di sell nih. Begitu dia sell ternyata turun juga gitu loh. Apalagi ini istilahnya baru terbentuk satu candle merah pada time frame weekly, jadi bukannya nggak mungkin FTM bisa meneruskan penurunannya. Itu aja mungkin yang saya pengen kasih warning buat teman-teman lihat di FTM. Jadi FTM saya nggak bilang dia akan totally crash sampai ke tanah gitu ya, karena kadang orang bilang bearish dikit langsung mikirnya ini berarti portofolio bakal rusak parah ya. Kadang-kadang ada orang yang berpikiran seperti itu, jadi cepet ya ke trigger ya, dia sumbu pendek berarti teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat FTM ya, in the end kalau misalkan memang dia ngasih kalian dip itu adalah buat kalian melakukan akumulasi. Phantom masih menjadi salah satu altcoins yang bisa dikonsider sebagai cukup oke ya. Kenapa demikian? Coba lihat from the very top-nya dia koreksi berapa ya, cuman nggak cuma teman-teman ya, minusnya 95% sebetulnya. Tapi yang saya perhatikan, kalau kita lihat dari overall-nya, this is the lowest, this is the highest. Pullback-nya cuma 38,2%.
setidaknya based on Fibonacci retracement, koreksi kita cuma 38,2%. Kalau kita gunakan fitur dari TradingView ya, kita ukur dari atas ke bawah ya, iya dia turunnya 95%. Tapi kalau dari bawah ke atas kita ukur turunnya berapa sekarang? Cuma 0,38,2% pada Fibonacci retracement. Oke, so I think that's a good indication bahwa Phantom mungkin untuk next bull run bisa meng-outperform koin-koin alts lainnya juga. Jadi ya mudah-mudahan saja ya itu bisa terrealisasi. Jadi buat teman-teman yang percaya dengan fundamentalnya Phantom ya silakan kalau kalian melihat pullback ini sebagai sebuah, ya kalau buat saya ya, misalnya teman-teman percaya dengan fundamental koin ini akan bisa berjalan sukses, ya sudah, dip yang dikasih, discount yang dikasih adalah opportunity untuk teman-teman akumulasi, sesederhana itu. Alright, so nextnya kita lihat di time frame daily. Ini yang saya katakan teman-teman, kenapa sebelumnya minggu lalu sempat bagus. Anda bisa lihat harga respect banget sama 0,2925. After dia reclaim area 0,2925, Anda lihat retest aja tipis di level itu, habis itu langsung nanjak lagi ya. Habis dia nanjak, sayangnya kena reject ya. Rejectnya dari mana ya? Sebenarnya ini dari area-area supply atau dari area ya highest level sebelum-sebelumnya lah ya kalau kita lihat. Jadi memang sewajarnya mendapatkan rejection dari level tersebut. Lalu setelah dia kena reject, respectnya di mana? Balik lagi 0,2925. Buntutnya memang sampai ke bawah, tapi closing candlenya kembali di atas 0,2925. Makanya level tersebut bagus ya. Kalau kita lihat seandainya harga nanti perlahan-lahan ya slowly recovery naik testing ke level tersebut dan Anda ngelihat ada rejection lagi, jangan heran ya, karena memang ini adalah key level atau level psychology yang ada pada pergerakan FTM ya. Coba lihat lagi di samping, you have respect area 0,2925, you have respected area 0,2925, and you also have another respect area 0,2925 ya, another test lah terhadap level-level tersebut. Jadi itulah kenapa saya katakan level ini menurut saya cukup penting untuk diperhatikan. Bayangkan kalau misalkan nanti dia naik korektif ternyata rejectnya agresif, nah itu artinya Anda bisa melihat ada peluang FTM bisa turun lebih signifikan lagi, dan minimal mungkin dia create lower low ya, karena close candle di sini berarti ada possibility low candle-nya itu nanti bisa di bawah level tersebut dan mungkin bisa testing sampai ke level $0,2. Alright, so that's for Phantom ya. So far kita ngelihat dia memang masih dalam tekanan bearish, but ya probably itu adalah yang dibutuhkan ya. Nah di hourly-nya teman-teman, ini buat yang pada trading futures market ya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah sebuah pergerakan ya. Anda bisa lihat di sini ini adalah highest-nya, and then ini adalah lowest ya di pergerakan sebelumnya, berhasil di break after this candle ya. Jadi jatuhnya ini adalah high-nya dan ini adalah low-nya. Ya, kalau kita gunakan Fibo retracement from the top to the bottom, Anda bisa lihat ada beberapa key level di sini, yaitu Fibo 50% dan 61,8%. Let's say dia skenario retest terhadap 0,2925. Look what we have. Probably ini adalah si Fibo 61,8 dan 0,71, di mana level sebelumnya merupakan area support. Jadi jatuhnya proses koreksi pada FTM. Kalau teman-teman ngelihat nanti dia nanjak, apalagi dia rally impulsif atau rebound sangat impulsif, ya Anda mungkin boleh consider bahwa FTM punya peluang untuk kembali sampai ke level tersebut sebelum akhirnya mendapati rejection kembali ya. Jadi kalau misalnya seandainya ada yang nanya, jadi apakah saat ini enak untuk di-buy? Mungkin untuk spot dan Anda punya rencana untuk jangka panjang, ini udah oke lah kalau saya bisa bilang ya. Harga $0,2 sampai $0,3 itu udah oke banget lah untuk spot diakumulasi. Tapi kalau misalkan untuk futures, absolutely not ya, not the perfect timing, karena pertimbangan saya adalah pertama kita punya area highest di sini, ini untuk time frame 1 jam masih kena rejection ya, walaupun di sini kita ngelihat dia slowly create higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, potensi higher low, dan pada akhirnya bisa retest ya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman pertimbangannya adalah buy, berarti buy on correction, dan ini artinya teman-teman nggak bisa expecting terlalu jackpot, kecuali kebetulan banget ya di daily time frame ternyata ya, ini plot twist teman-teman, ternyata we are currently creating higher low. Jadi jatuhnya kayak gini ya.
Nah, ini kecuali banget ya teman-teman ya, karena untuk itu terjadi Bitcoin juga saya rasa harus tembus 32.000 ya untuk itu terjadi. Jadi saya pikir maybe belum waktunya, tapi kalau misalkan memang demikian dan teman-teman berencana memanfaatkan, ya feel free ya. Yang penting tahu batasan resikonya dan bisa ngatur manajemen keuangannya juga. Mengatur keuangan ya, berarti manajemen keuangan ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. So currently we have higher high higher low, yaitu boleh diperhatikan sebagai salah satu patokannya ya. This is the demand zone pada previous pergerakan. Meanwhile saat ini kita lagi testing ke area highest levelnya ya. Jadi ada potensi bisa kena rejection. Alright. Sorry teman-teman, napas dulu ya. Oke, now let's head to H-bar. Ya, ini adalah salah satu yang di request juga sebagian besar orang-orang ya, banyak sekali yang request untuk ngebahas H-bar. H-bar sebenarnya kalau kita lihat dari weekly time frame, ya nggak jauh beda lah dengan Phantom. Kalau posisi kita di H-bar sebenarnya kita lagi testing terhadap area demand zone yang amat sangat penting ya untuk di higher time frame-nya. Dan setelah testing level itu kita mendapati H-bar mengalami reaction ya. Ini mirip banget sama FTM. Tapi kalau in terms of pullback-nya apakah 38,2%? Enggak ya. Di sini jatuhnya udah 61,8 sama 71% ya retracement-nya. Which is kita udah memasuki area golden ratio. Dan sekali lagi di H-bar time frame yang lebih besar seperti weekly, daily sebenarnya cukup oke ya, karena kita ngelihatnya di sini mereka mendapatkan reaction dari area demand zone-nya. Cuman beberapa minggu sebelumnya, wah kita ngelihat dia mengalami hard bearish ya. Jadi tekanan sellers masih masuk, berpotensi membentuk descending channel atau falling wedge. Dan sebelumnya sama percis nih kayak si FTM ya. Di time frame weekly kita ngelihat ada Three River Morning Star pada si H-bar. Tapi sayangnya dia gagal untuk finish strong dan close di atas salah satu level psychology-nya, yaitu di $0,05 ya. Kita bisa lihat di sini buntutnya panjang banget. Itu kan berarti ada rejection dari atas ngebawa H-bar turun ke bawah dan akhirnya closing di dekat area resistance-nya. Nah, setelah closing minggu ini bisa memberikan konfirmasi H-bar untuk turun lagi sedikit lebih rendah mungkin ya, dengan tujuan ya mungkin ada bisa potensi ya. Ini kita berbicara potensi teman-teman. Bisa aja dia membentuk double bottom ya, before akhirnya betul-betul totally reversal. I think that's one of the probability yang bisa teman-teman consider untuk terjadi pada si H-bar. Lalu melihat dari daily time frame ya, so far kita mendapati reaction cukup bagus. Ini adalah buntut yang tadi kita bahas di time frame weekly-nya, dan proses koreksi berlangsung atas rebound yang terjadi di sini. Ya, so far kita sudah mendekati area demand zone-nya. Jadi tinggal menunggu saja sampai ada reaksi yang amat sangat powerful datang dari lower time frame. Karena kalau di daily, saya lihat 3 hari turun, 1 candle hijau, kemarin Sabtu konsolidasi, hari Minggu juga konsolidasi. Hal tersebut sangat wajar untuk terjadi. Jadi belum bisa decide apakah ini adalah timing terbaik untuk beli. Ya, karena kita berbicara di sini timing lah. Mungkin kalau area mah untuk teman-teman akumulasi udah oke. Tapi kalau berbicara timing, and this is gonna be the timing yang akan saya bahas buat teman-teman yang trading di futures market ya. Yang saya lihat adalah bagaimana H-bar sebelumnya creating lower high lower low ya. We are going in a downtrend direction sebelumnya, lalu harga start to pull back ya. Dimana setelah pullback di sini kita ngelihat no lower low. So technically ini bisa di-consider sebagai inverted head and shoulders. And then after that, H-bar reversal total ya. Kita ngelihat dia rebound sangat impulsif, naik banget. Tapi kita belum pernah retest terhadap area demand zone di sini. Ya, di situ terdapat konsolidasi sesaat, membentuk semacam channel, and then dia breakout. Jadi di situ ada pertarungan antara sellers dan buyers, dan ada demand yang terbentuk. Ya, di mana time frame 4 jam kita belum retest ke demand zone tersebut, dan mungkin hari ini atau besok adalah momen untuk retest ke demand zone tersebut, dan kita coba lihat setelahnya apakah ada buyers yang interested untuk memfollow up pergerakan pada H-bar. Karena yang saya lihat saat ini, let me clear this, karena memang kebetulan lagi update ya di advanced group juga, kita lagi rutin update H-bar.
Okay, like this. So di time frame 4 jam, you have low, high, lower low, lower high, lower low. Ya, technically ini adalah high yang kita bisa anggap lah cukup penting ya, karena sebelumnya lower high di sini pun dia retestnya ke high di sini. Jadi ini adalah high level yang important untuk H bar. Ya, dan posisinya itu adalah lower high teman-teman. Berarti secara trend ini masih sangatlah bearish ya di time frame 4 jam. Belum bisa dibilang bahwa udah siap untuk reversal. Ada indikasi belum, tapi kalau area sudah mendekati ya, sudah mendekati titik level crucial di mana bisa aja dia mengalami reversal setelah retest level tersebut dan mengalami rejection. Jadi yang saat ini kita butuhkan adalah we need rejection. Or ya, atau kita perlu H bar sekali lagi dia create lower low like this, bam, ya, supaya high level kita bisa pindah ke sini like this. Oke, kalau misalnya sudah pindah, lalu let's say dari sini kita mendapatkan reaction slowly, dia recovery di atas dan dia pullback corrective. Wah, ini adalah best case scenario ya. Berarti mungkin teman-teman wait a minute. Ya, probably like this ya. Anda bisa lihat sebagai falling wedge ya kan. Ini di daily time frame juga kalau kita lihat bigger pictures juga descending channel. Berarti kalau breakout kayak gini, ini bukan hanya pada 4 jam ya, tapi kalau Anda tarik lagi trendline dari topnya di sini. Oh, bukan ya, ini Februari, April. Wah, udah kejauhan banget teman-teman ya. Oh benar ya, benar dari Februari rupanya. Ya kira-kira seperti ini. Wah, ini berarti breakout juga terhadap trendline yang sangat majornya ya. Itu mungkin adalah satu case yang kita perlukan untuk melihat H bar minimal mengalami reversal terlebih dahulu. Baru dari sana kita bisa mendapatkan idea bahwa okay, after this breakout, I think it's gonna be a good indication for buy. Ya, dengan pertimbangan lain tentunya seperti bagaimana koreksinya dan lain sebagainya. Oke, jadi panah bukanlah prediksi ya masa depan. Saya tidak bisa memprediksi masa depan. Yang saya bisa sampaikan ke teman-teman adalah bagaimana skenario atau setup untuk teman-teman mempertimbangkan buy pada H bar ya. Di sisi lain sebetulnya kita sempat ngelihat juga di time frame hourly-nya, kita ngelihat ada possibility membentuk semacam ascending triangle. Jadi kalau misalkan memang dia naik, mungkin naik di sini sifatnya adalah naik korektif saja. Kalau mau dimanfaatkan untuk buy ya jatuhnya seperti ini, tapi menurut saya agak nanggung ya, kayak risk rewardnya tuh terlalu tipis, cuman 1:2, tapi risknya tuh terlalu tinggi ya. Kenapa? Karena balik lagi weekly, daily ya, kita belum melihat ada tanda-tanda yang cukup positif lah ya, terutama market di weekend juga gak gampang untuk diprediksi atau dianalisis. Jadi sebaiknya ya stay safe a bit teman-teman ya, dan sabar sedikit sampai ada konfirmasi yang lebih clear supaya lebih less gambling. Alright, so itu dia teman-teman untuk update saya seputar H bar dan juga Phantom ya. Thank you so much guys udah ngasih mungkin idea ya kira-kira bahas koin apa untuk next alt update-nya, dan apresiasi atas likes videonya ya. Tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini. As always, God bless buat teman-teman semuanya. Happy Sunday and I'll see you guys again in Bitcoin roadmap update tonight, and I think that's it guys. Cheers, bye bye.